Pak Fidin, Bu Ipa, ketika di Arafah saya hanya mengingatkan pada diri saya dan nanti Pak Fidin dan Bu Ipa, coba munculkan 3 pertanyaan. Kan nanti wukuf di Arafah itu pertama ketika zawal itu khotib berdiri menyampaikan khutbah Arafah. Setelah itu sholat jamak takdim, zuhur 2 rakaat salam, lalu asar 2 rakaat salam. Nah setelah itu muhasabah, zikir, baca Quran dan sebagainya. Dan dalam muhasabah itu munculkan 3 pertanyaan. Nah, itulah keadaan-keadaan yang telah Allah gambarkan di dunia ini, yang begitu jelas visualisasinya. Mahsyar itu adalah padang Arafah, yang insya Allah saudara kita, kolega kita, teman kita Kak Fidin dan Kak Ipa insya Allah nanti akan berada di padang Arafah. Amin. Pak Fidin, Bu Ipa, ketika di Arafah saya hanya mengingatkan pada diri saya dan nanti Pak Fidin dan Bu Ipa, coba munculkan 3 pertanyaan. Kan nanti wukuf di Arafah itu pertama ketika zawal itu khotib berdiri menyampaikan khutbah Arafah. Setelah itu sholat jamak takdim, zuhur 2 rakaat salam, lalu asar 2 rakaat salam. Nah setelah itu muhasabah, zikir, baca Quran dan sebagainya. Dan dalam muhasabah itu munculkan 3 pertanyaan. Dari mana kita datang? Kalau bisa. Yang kedua, sedang apa kita sekarang? Yang ketiga, mau kemana setelah ini? Jadi itulah yang harus dijawab dengan panjang. Dari mana asal usul kita ini? Di padang Arafah itu pertanyaan, Fidin itu, Ipah itu dari mana sih asalnya? Kebayang wajah orang tua, ayah, ibu, itu kebayang. Kebayang kita waktu disuapi, waktu digendong, dibawa ke dokter, diantar ke sekolah, ya. Itu yang paling dekat. Kita tahu asal usul kita dilahirkan dari orang. Ya. Namun mungkin yang lebih jauh lagi asal usul penciptaan manusia. Itu kita mimmahi dari air yang sangat hina. Kita ini dari kehinaan. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ya, kita bukan apa-apa. Makanya saya 2 kali khutbah Arafah itu saya sampaikan ke jamaah, kita datang sini itu bukan karena kita kuat. Karena kalau kita mengaku kuat terbantahkan. Ternyata ada orang yang lemah datang juga bersama kita. Buat. Kita sampai ke Arafah bukan karena kita kaya, karena ternyata di samping kita ada orang miskin. Tukang bubur. Kita datang ke Arafah itu bukan karena pejabat, jabatan bukan, gembel pun datang. Kita datang ke Arafah bukan karena kita thalibul ilm, bukan karena kita punya pengetahuan. Yang buta huruf banyak. Yang mualaf juga banyak. Ya.
maka benarlah kita ini mahin. Itu munculkan tuh pertanyaan itu, terus jawab. Nah, pertanyaan kedua, lalu selama ini di dunia ini apa yang sudah kita lakukan? Coba direview paling tidak dari akil balik. Dari akil balik itu, adakah sholat yang tertinggal? Adakah puasa yang tertinggal? Adakah zakat yang tertinggal? Paling tidak itulah kewajiban-kewajiban. Adakah puasa dan sebagainya? Dari kewajiban dulu ya. Apalagi kalau kita memikirkan dosa ucapan, dosa tindakan dan sebagainya. Ya Allah, zunubi mislu a'dadir rimani, dosa-dosaku bagaikan pasir. Nanti itu pasir pada Arafah itu udah nggak kehitung. Nah, singkatnya yang ketiga, lalu setelah ini semua kita bakal ke mana? Nah, itulah Pak Fidin. Itu satu lembar jadi sarung, satu lembar jadi selendang. Ya Allah, akhirnya saya udah insinyur juga. Saya udah tamat ITS, S1 insinyur di perkapalan. Saya pernah ini saya jadi PNS. Ya Allah, nanti hanya ini yang saya bawa. Ya, Pak Fidin kan insinyur kan, ITS Surabaya kan, betul kan? Insinyur, ahli perkapalan, ya kan? Ya, sudah bekerja sekian puluh tahun PNS. Itu jangan lupa diingatkan pada Arafah. Ya Allah, akhirnya seperti ini. Maka benar, kalau nggak nangis di padang Arafah itu, katanya itu hatinya batu. Batu yang di bawah. Betul. Orang yang nggak nangis di padang Arafah itu batu. Nanti jangan salah Pak Fidin, di Arafah itu ada yang ini. Ketawa melulu. Ketawa, ada yang ngerokokan gitu ya, ada yang bisa ngapain ya kita di sini ya? Gerah. Justru itu kan nazalallah, Allah turun itu bersama malaikatnya yubahi ya man is tafaghafartuhu gitu kan. Siapa yang mohon ampunan padaku maka aku telah ampuni. Wa man istarhamani farahimtu, sudah aku berikan. Ya itu yang harusnya ya, sambil gitu tuh. Ini mohon maaf ya. Saya 2 kali jadi khotib Arafah tahun 98 dan 2011. Satu tenda besar yang kurang lebih 200-an lebih orang gitu kan. Ya bukan ini, saya harus mengkondisikan jangan sampai orang kayak itu kan. Memang saya buat itu yang saya sampaikan gitu kan. Singkat kata selesai semuanya itu kan gitu. Salaman itu ada yang nunggu saya. Ustaz, saya udah kayak gak punya tulang lagi, lemes saya. Saya pernah bunuh orang, Ustaz. Wah, sesembuhkan dulu. Saya pernah bunuh orang, Ustaz. Gimana diampuni enggak? Terkuras. Ada nangkep saya. Ustaz, saya gak baik sama istri saya. Histeris. Ingat semua. Saya zolim pada istri saya. Macam-macam. Ya, begitu terus. Dari saya ada yang sehari mau berangkat dia masih minum narkoba. Apa? Sehari mau berangkat haji dia masih minum narkoba. Dia nangis pas Arafah, dia nangis. Banyak kayak gitu. Ya, begitu. Ya macam-macam lah, macam-macam
maksudnya? Nah, kalau sebetulnya teks khutbah Arafah itu kan dibagi dari Departemen Agama yang seragam. Gitu. Sama. Ya, saya nggak mau lah saya baca itu, karena kan sama aja dengan apa namanya, ya yang textbook ya, namanya juga kondisinya gimana kan. Saya nggak pakai itu 2 kali khutbah Arafah, saya nggak pakai. Saya improvisasi aja, gitu kan. Tujuannya tadi menghindari jangan sampai ada yang hati batu gitu loh. Batu bener enggak? Waduh bahaya itu kalau gitu. Karena kan harus di Arafah ya, harus tahu jati dirinya itu kan. Arafah itu Covid supaya tahu jati dirinya itu siapa. Nah, itulah cerminan mahsyar itu adalah